So I'm gonna talk about this book. Buat kalian yang suka sama buku-buku yang membahas tentang pengembangan diri, mental health, atau hal-hal semacamnya, kalian pasti akan suka sama buku ini. Buku ini tuh membawakan narasi yang baru gitu, narasi yang cukup unik. Jadi bukunya itu bercerita tentang seorang wanita bernama Lalin, yang mana dia itu nggak bisa jalan, jadi dia duduk di kursi roda gitu, kesehariannya tuh dia pakai kursi roda. Nah, karena dia merasa dia itu orang yang nggak berdaya, orang yang terbatas dalam menjalankan aktivitas atau mungkin keinginan-keinginan yang dia mau, akhirnya dia pun mulai meng-cut off teman-temannya. Dia juga merasa tidak dicintai oleh keluarganya. Pokoknya dia membangun narasi bahwa dia adalah orang yang menyedihkan. Nah, akhirnya dia pun datang ke psikiater karena dia merasa bahwa ya dia sebenarnya datang ke psikiater itu kayak dia cuma pengen butuh teman ngobrol, karena dia bener-bener senggak punya teman itu. Dia udah nge-cut off temannya, dia udah dia nggak deket sama keluarganya, dia butuh teman ngobrol. Nah, gimana akhirnya dari ruang konseling itu narasi hidup Lalin tuh terus kemudian berubah seiring waktu gitu. Yang aku suka dan salah satu insight yang bener-bener menarik bagi aku adalah gimana narasi yang Lalin tanamkan ke diri dia tuh menanamkan bahwa keluarga dia tuh nggak mencintai dia, keluarga dia itu nggak pernah ada waktu untuk dia, dan ternyata itu tuh di istilahnya kayak di lead sama psikiaternya kalau semisal narasi yang dia bangun itu sebenarnya belum tentu benar juga, atau kalaupun itu benar dia juga belum membuktikan kebenaran dari narasi yang udah dia tetapkan di hidup dia gitu. Jadi kan dia bilang kalau keluarga dia nggak cinta sama dia, keluarga dia nggak sayang sama dia, tapi dia nggak pernah minta ke keluarganya untuk kayak, mah, pah, ayo minggu ini kita pergi bareng yuk, minggu ini kita hangout sekeluarga yuk, dan semacamnya. Dia nggak pernah meminta itu gitu, sehingga dia nggak tahu apakah narasi bahwa keluarganya itu nggak mencintai dia itu benar atau enggak. Cuma dia udah menekankan itu di dalam kehidupan dia. Nah, ini mungkin bakal relate sama beberapa orang yang ngerasa bahwa dia sudah menulis dan menetapkan sendiri gitu narasi-narasi di hidupnya tanpa tahu kalau narasi itu bener apa enggak sih, sebenarnya itu adalah kenyataan yang valid atau enggak gitu. Mungkin kita merasa kayak orang ini gak suka sama aku, orang ini gak sayang sama aku, tapi kita gak tahu gitu apa bukti dari narasi yang udah kita tetapkan kayak gitu. Nah, maka dari itu aku jadi mikir lagi dan mikir ulang kayak gimana kita sebagai individu, kita itu bisa gitu, kita tuh bisa mengubah narasi yang udah kita tanamkan dalam hidup kita, dan ya kita mampu untuk hal itu gitu. Karena pada akhirnya di sini pun Lalin yang tadinya udah menetapkan narasi bahwa orang tuanya nggak mencintai dia, dan kemudian dia minta sama orang tuanya waktu, akhirnya terbukti kalau ternyata mereka itu mencintai Lalin gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah menetapkan narasi-narasi negatif dalam hidup kalian, yang mungkin bahkan narasi itu kayak bilang mungkin aku bodoh, mungkin aku A B C D dan segala macam, sebenarnya narasi itu tuh cuma isi kepala kalian aja, atau emang itu udah pernah kalian buktikan gitu. Gitu sih. Itu adalah salah satu insight yang sangat aku suka dalam buku ini. Dan juga aku sangat suka gimana pas dibilang kalau Lalin itu bukan tidak berdaya dengan dia pakai kursi roda. Justru dengan dia pakai kursi roda, dia itu ingin dia menjadi berdaya gitu. Karena kalau dia tidak berdaya, artinya dia tahu dia nggak bisa jalan, dia tahu dia nggak bisa kemana-mana, dan dia ya udah pasrah dengan hal itu. Dia menerima itu tanpa usaha apapun. Tapi dengan menggunakan kursi roda ini justru adalah bentuk bahwa Lalin masih menjadi manusia yang berdaya. Dan itu juga membuka insight baru lagi buat aku, karena menurutku kita sering kali ngasihanin orang-orang yang let's say dia itu terlihat menyedihkan atau terlihat aduh kasihan ya pakai kursi roda, aduh kasihan ya gini tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu adalah bentuk paling berdaya dari yang bisa dia lakukan gitu. Karena justru dengan pakai kursi roda Lalin bisa pergi ke ruang konsultasi, dia bisa konsul sama psikiaternya, dia bisa pergi ke tempat-tempat yang mungkin gak akan bisa dia datangi kalau dia nggak pakai kursi roda, kalau dia memilih untuk cuma diem aja di rumah, duduk di kasur, tiduran di kasur gitu. So, sebenarnya semua itu tergantung gimana kita memandang sesuatu gitu. Kita bisa jadi orang yang
secara aktif mengubah narasi-narasi negatif yang udah kita tanamkan gitu dalam hidup kita. Karena kan as a Muslim ada juga namanya kayak Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum atau kecuali kaum itu mengubah keadaannya gitu. Jadi bahkan Tuhan pun maha kuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tapi dia tidak akan mengubah kehidupan kaum-kaumnya sebelum kaum itu sendiri juga mau mengubah kehidupannya. Jadi buat teman-teman, terutama teman-teman muslim di luar sana, jadilah pribadi yang aktif. Jadilah muslim yang aktif. Kalau misalkan kalian merasa, oh I'm so stupid, aku bodoh, jangan tetapkan itu jadi narasi hidup gitu. Jangan tetapkan itu jadi fakta hidup yang kayak, oh ya aku bodoh, so ya udah. Tanpa kalian ada usaha untuk mengubah kebodohan kalian, tanpa kalian ada usaha mungkin untuk kalian, oke, aku emang mungkin nggak sepintar itu, tapi aku bisa belajar untuk akhirnya aku bisa pintar. Atau mungkin let's say tidak jadi pintar, tapi setidaknya aku jadi lebih tahu tentang sesuatu. Atau mungkin teman-teman yang kayak aku terlahir dari keluarga yang miskin, aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Oke, mungkin takdir kita itu terlahirnya di situ, tapi bagaimana akhirnya kita mati kan kita bisa ubah, kita bisa usahain gitu. Jadi muslim yang aktif, jadi muslim yang jangan apa-apa tuh kalian cuma tangkap sebagai takdir. Kalian harus bedain gimana orang yang tawakal sama orang yang pasrah. Itu jelas beda banget gitu. Orang tawakal itu pasti sudah ada usaha dulu gitu sebelum dia bertawakal sama Allah. Orang yang pasrah-pasrah aja, nggak ada usaha apapun, pengennya hasil yang terbaik, ketika hasilnya tidak baik karena memang dia tidak berusaha, ya dia merasa itu udah takdir, padahal dia emang nggak berusaha. So ya gitu aja. Semoga insight ini menambah wawasan dan pengetahuan baru, atau mungkin ya bisa menorehkan sedikit pembelajaran baru buat kalian. See you in another video. Bye.